dengan Kapten Markam misalnya? Bisa diceritakan, Pak? Oh, sudah ditangkap, Pak. Apa nangkap? Siapa tangkap Pak Gatot? Lepas. Prof sendiri pernah bertemu dengan Kapten Teguh Markam? Apa yang Prof dapat baca dari sosok Pak Ramli ini, Prof? Ya, berarti Mula anu tantirongan dengan kuah belatai. Mula kebit. Oh, Boxing. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. di depan saya ini telah hadir satu buku yang luar biasa. Itu yang ditulis oleh Pak Ramli Ghani. Ketebalannya hampir 600 halaman. Jadi ini suatu karya luar biasa di saat usia beliau setelah pensiun tentu. Berapa sekarang usianya Pak Ramli? 4 bulan lagi insyaAllah. Nabi Potalah 86. Alhamdulillah, ya Allah. Berkah sekali usianya, Pak. Di usia 86 beliau mengeluarkan satu buku dan ini tentu atas kontribusi kontribusi Dea Nizatillah, kemudian ada Pak Fauzan Santa. Jadi ini ada juga Yer Mijar Firdiana sebagai pekerja sampul. Jadi ini sesuatu luar biasa, karya luar biasa. Di saat usia beliau 86 dapat mengeluarkan karya. Jadi ini jadi motivasi juga untuk kami, Pak Ramli. Alhamdulillah. Ini judul bukunya, Rakan Sago, Perjumpaan dengan Sejarah. Kenapa Pak Ramli memberi judul buku ini dengan Perjumpaan dengan Sejarah? Silakan, Pak. Nyo terpaksa bacut mensurut ulikut yang menginspirasi bukunya sebelumnya adalah satu buku yang atas inspiring dari Prof Yandu Abinai Hunduan dan yang berterbit di dronyo alhamdulillah yang buku mana ada Ayah Ghani pemimpin DI Aceh. Jadi setelah selesai bukunya le tahun hana hebat hat lagi orang na graduate segala macam hana, tapi lagi lentuan jelaskan Pak Ananda Muklisuddin, Pak Prof sampai dong ganggu kau nyan. Tahu-tahu ronyan tino tepuk ka dari ngeluntuan di Seattle kait telepon ayah kan. Andanya rupanya lawetnya di samping waktu periode Soeharto agak dibenamkan masalah sejarah dan tuan mengalami sendiri. Tapi angkatan di luar dugaan katanya Timor Cid semacam kepingin tahuan. Cucu lentuan SMP pesantren Al-Qurani di Lambaro. Ada pakai ban aja Abu Syik itu mulai apa dia Abu Syik aku pegang laptop. Tulis pakai tangan. Tuan tangan. Laptop menjelai lebihnya. Jadi ini Anda tulisnya pakai tangan ya? Tangan juga. Lalu baru ditranskrip ke dia tidak mana yang inspiring yo. Yang buat belum abah kata. Munculnya judul ini di mana inspirasinya? Jadi begini. Jadi lentuan cucu lentuannya ni kan kakek aku sedang nulis tentang kunti wali tinggal nan. Aku buyutnya ke agora. SMP. Nan cek di rat tengku asbi aja nyaw memang. Dan kedua lentuan na family ya kula di Perth mulai galak cik sejarah sampai baru kemun dengan kemun lah kaulah Ayah Ghani hidro let call ilekan ya Soeharto hai je tanya mulai itu banyak mulai bacut jadi yang tidur tu pegawai pemerintahan Pak Pemda sarjana Pak Uncia jadi kamu mulai Timor kepingin tahu. Jadi kembali ke nyawa lalu tuan tulis bantuan publishing yang bika populer jadi sampai fakir Autalium kedon pendua fakir ali. Kau hitam mang foto kai kaji do manggot nya dak murul aku tem genji. Itu barang diu.
Mana itu mung berita kan. Yang dibanting kalau tabah teruknya hai wajin. Kakai pe petogot hai beduk menang tengah buku. Jadi Pak Alun lagi tuan pegah tuan tidak ilmuwan, tidak pejabat. Pak Alun pun kata Aceh. Lo merawi lah bata kampung Kelimum oleh insya alun bayang tahajud nyo lagi Alun berangkat Betawi tahun 50 Oktober 20 lo kapal laut di wilayah Jeroh cik lagi melon tulis tabak hana mandung urang do ja pada angan kapal terbang yang kapal laut di Medan ditinggal urang tua Mupat ayah Haji Mupat di tuan ayah hanam ho lan tuntut gap urang matang kuasaan bin beratan ko murid ayah kan cit pesan lentuan le Ustaz Nur Ali Ibrahimi beliaunya mantu Abu Bureh dia 27 ke tamat di Mesir kemudian dari Masyumi yang anggota DPR. Baik Pak Ramli, Prof mungkin sebelum membahas buku Prof, sebenarnya Prof Nisabi kapan dan di mana mengenal Pak Ramli Agani ini, Ramli Agani ini? Bukan, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kan anggota rumpun keluarga besar Aceh yang kebetulan tumbuh di Selimum dari ayahanda Ayah Gani. Maka disebut Ramli Gani atau Ramli bin Ayah Gani. Dan Ayah Gani kan saya kira umumnya orang Aceh pencinta sejarah itu kenal siapa Ayah Gani. Beliau di antara pejuang. Beliau pejuang khususnya bidang pendidikan. Oleh karena itu ketika ada momentum, apalagi saya ini kan juga berkeluarga dengan orang Selimum, jadi sudah mudah sekali tersentuh dengan keluarga-keluarga itu semuanya, dan alhamdulillah sejak itulah kenal dengan beliau, kenal di sini di Aceh, kenal di Jakarta, sehingga sampai intim. Prof, sebagai sahabat dari Pak Ramli Gani, dan di usia 86 beliau dapat menulis karya yang luar biasa ini. Apa respon Prof yang dapat Prof bagi kepada kami? Saya ini benar-benar cemburu. Beliau bukan akademisi, bukan pejabat, bukan aparat, tetapi sebagai pewaris. Ini yang penting sekali Bu Mukhlis, pewaris nilai sejarah, pewaris sejarah Aceh, dan beliau menampungnya dengan sangat baik dan mengumpulkannya, menghimpunnya, kemudian menerbitkannya sesuai dengan koneksi daripada beliau. Yang kalau kita lihat di sini benar-benar kaya, dan kita ini cemburu. Makanya saya kira siapa saja di antara kita yang berpeluang mewarisi nilai sejarah ini, hendaknya jangan pernah menyia-nyiakan. Tampunglah, rangkumlah, terbitkanlah secara profesional, bersahaja. Seperti ini kan cukup luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ramli. Jadi Prof, kalau Prof lihat ini kan sesuatu, saya pun melihat ini sesuatu nggak mungkin Prof. Tapi faktanya ini sudah ada. Dan secara umum Prof, misalnya cerita-cerita perjumpaan Pak Ramli dengan tokoh, dengan beragam tokoh nih Prof, kalau saya lihat sampai ada tokoh yang nggak beliau tulis juga berjumpa dengan Pak Markam. Tapi selebihnya sudah ada di sini. Ada juga. Oh, ada juga. Ada. Apa yang Prof dapat baca dari sosok Pak Ramli ini, Prof? Ya, berarti beliau itu sangat luas pergaulan. Ini yang penting sih, keluasan kehebatan jabatan banyak orang, kehebatan harta banyak orang. Tapi ini keluasan komunikasi antar personel ini, antar manusia ini,
khususnya dengan tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan Aceh ini memang benar-benar luar biasa. Tidak mudah merawat hubungan baik ini. Makanya saya kira kita patut meniru, pedomani sistem cara yang telah dilakukan oleh Ayah Gani ini di dalam membina jaringan ini, membina hubungan baik ini dengan tokoh-tokoh, sehingga ketika dia dirangkum, dia telah menjadi sebuah lingkungan sejarah. Makanya istilah perjumpaan dengan sejarah ini cocok sekali. Beliau secara tawadhu'nya atau rendah hatinya atau humility-nya tidak pernah mengakui saya ini tokoh sejarah, tidak. Cuma saya berjumpa dengan A, itu tokoh sejarah. Jumpa dengan B, itu tokoh sejarah. Perjumpaan dengan sejarah ini memang santun sekali judulnya. Dan mudah-mudahan kita ini insaf jangan-jangan kita juga ini sebahagian kita ini berjumpa seperti yang beliau alami. Tetapi kita tidak menghargainya sebagai perjumpaan dengan sejarah. Pak Ramli, ini kalau saya lihat daftar isi itu setidaknya ada perjumpaan dan memo dengan 45 tokoh. Ini tokoh-tokoh kalau saya sebutkan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Prof. Ahmad Ibrahim, Pak Abdul Rahman Ramli, Mr. Tukmo Ma'asan, ada Tunku Nur El Ibrahimi, Tunku Ismail Metarum, Prof. Dr. Syarif Taib, Tunku Hadi Taib, Tunku Abdullah Terbu, kemudian banyak sekali sampai dengan Prof. Zainal Abidin, dan ada Prof. Jenderal Tituler Hussein Al-Mujahid, kemudian Kolonel Hasan Saleh, Prof. Ilya Ismail, Tunku Ismail Taib Bujuk, dan termasuk Kapten Tuku Markam. Nah, dari tokoh-tokoh ini Pak Ramli, yang paling berkesan dan mungkin bisa Pak Ramli bagi kepada kami, ini yang mana ini? Tentu semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan. Atau misalnya kesan bertemu dengan Kapten Markam misalnya, bisa diceritakan? Mengacu kepada hamba Allah, karena saya menganggap pertemuan saya bukan dalam posisi saya dengan tidak cara fungsional, sangat pribadi. Dan beliau bercerita apa adanya semua. Jadi semuanya bernilai, semuanya pribadi-pribadi yang patut kita hargai. Di antaranya yang unik lah, tidak saya bilang paling itu ya. Teku Markam. Jadi pertemuan pertama dengan beliau ketika di Jakarta waktu itu sedang riuh rendahnya masyarakat Aceh bergabung kegiatan peristiwa Cet Lepung itu yang penembakan masyarakat sipil oleh tentara dari Padang. Jadi masyarakat Aceh Jakarta mengadakan pertemuan yang diorganisir oleh Taman Sendar Muda di Balai Pemuda. Kalau sekarang itu yang sekarang dipakai Mahkamah Agung. Tentu dalam keadaan sedih dan riuh rendah, muncullah sosok, saya lihat naik ke panggung, katanya dalam bahasa yang sangat seadanya, kayaknya Teku Markam, bantruk dari Ambon, kayak utima lagi. Dan dirty word lah. Yang Markam dan dia ketok-ketok. Itu saya berkesan sekali. Habis itu sudah selesai lembaga itu, Pak Majid dipilih oleh masyarakat Aceh Jakarta karena pernah menteri waktu itu Pak Ali. Pak Ali kebetulan mertuanya Pak Majid. Karena anak Pak Ali yang pertama Kak Sawitri, Ali Sastro Amijoyo, dedengkotnya PNI, yang sangat bermartabat lah. Saya tidak sempat samuat ya. Jadi Pak Majid selesai dengan bagus lah masalah itu. Markam kemudian pada
tinggal di area Menteng, daerah elit. Ustaz Nur di Jalan Jawa nomor 77, tidak jauh dari perwakilan Aceh. Pak Markam Jalan Pekalongan. Prof tahu ya Pekalongan. Jadi datang sore-sore ke ini sedikit snapshot. Sore-sore ba'da asar. Assalamualaikum Ustaz. Lontuan tebik tentera dengan bahasa Aceh. Makan kata tebik tentera. Aku kerja le Ustaz ke hanya bahasa Belanda. Yemus kita waktu itu, Maijen Yemus kita jadi staf Pak Umar, wakil presiden ya. Beliau kan beliau kan Pak Muskita ini dulu kenil kan. Nah, akibat dari KMB kembali ya. Jadi setelah itu dibilang dia punya rencana sudah dirikan PT Karkam. Apa Markam atau Ustaz Nur Kalem orangnya. Karya muda Markam. Buat Markam. Gua ekspor luntuan langsung halus ya kalau sama orang itu enggak ada kayak aku. Panai lemau, hai pun lemau Ustaz Leutat. Dia dapat kredit dari bank 2 juta rupiah waktu itu. Gede waktu itu. Cuma ada sedikit snapshot juga karena beliau di penjara dan lama realisasinya oleh dan lapang kubur Pak Teguh Hamzah, beliau kolonel Kasdam. Kasdam beliau juga agak sedikit hot blood kan. Oh di Markam ya kayak kita kok Pak Bepeng di Markam. Nah, jadi akhirnya Pak Markam waktu itu belum ditangkap lah. Masuk peniti. Masuk peniti. Ditangkap di Aceh atau di Jakarta? Di Jakarta karena satu proyeknya di sini, tapi mereka berdiam di Jakarta ya. Tangkap karena laporan Pak Hamzah, maka dia dengan Pak Hamzah itu seperti air dan minyak lah ya. Dia market di Pak Hamzah belakang kubu dua kan. Jadi datang Pak Gatot pada satu saat, beliau dari bekas Panglima di Makassar datang ke Jakarta. Mana Markam? Karena dia berjasa sekali kepada Pak Gatot ketika Pak Gatot komandan TT7 di Makassar dikopdetat oleh Kolonel Warau Nado. Yang bela itu Pak Markam. Coba kalau berani ini Aceh stand gun, maju murung pegang. Haji rupanya Nado. Jadi Pak Gatot tidak bisa melupakan Markam. Oh sudah ditangkap Pak. Apa nangkap? Siapa tangkap Pak Gatot? Lepas. Lepas di tengku Markam. Terus sorry. Kan Pak Badro lalu dengar. Kai pelu. Kai pelu yang ke tuan pegah. Pas ada lelang-lelang topi untuk Soekarno. Soekarno untuk emas itu. Dasaan, Hashim Ning, semua tidak ada yang berani. Saya lihat Markam itu gila emang. Dari kursi terhormat itu duduk loncat ya. Loncat. Aku Markam, kayak Markam. Pakai bis. Geplung dum-dum ya di panggung Pak Soekarno. Gutajo Pak Soekarno dengan mata lentuannya terang menteng alhamdulillah. Gua Soekarno kak rap rebah Soekarno. Semua emang Markam. Dan pegah tu geblo kan padum ayahanda. Ayahanda bilang berapa? Makut ikutnya kan. Panggilan Markam ke Soekarno ayahanda. Ayahanda kan presiden. Urusnya ayahanda Polimang Hidrop, Markam Ananda. Waktu 7 Hidrop. Dan tanya Mbak Turo, yang melompat-lompat, mati kejak-jak Mbak Asrama kayak meja. Oh Cubang, kan harus terpanggil Cubang. Bapak lon muda. Yang ke tuan, Malay tuan. Ke tuannya ke atas. Nanti panai peng coba. Panai peng, terjak gampang pernah tamai atas aja, ya terang dirty wood dah. Tamainya nak dengan 2 puntung. Markamnya SD Glale ya. Di daro lu tukun kata tidak kan. Lunjak aja bengah-bengah ba ayahanda. Ayahanda me bengah kerja dalam taman. Ikut ijak si Mualif Nasution Jidan. Oh Markam Anda tenor aja ucap. Apa lagi Markam?
Saya ini Anda kasih sudah Pak Jobu sudah makan markam. Makan sudah. Tertidur. Iya. Jadi sekarang apa? Anda kasih surat sedikit untuk beli karet getenak Cina di Riau Blok karet bena dalam gudang Cina. Cok rukok oleh lembak bajeng ucok kan dia itu ke Pak Damale Menteri Dekon hotel. Gemai ke dia mai markam. Anda pada nak so bantah nyan. Ya. Yang kuplung laju ke Riau. Untuk Riau gudang gaji gembok bebeno adum. Ucok abang cok stand dek kan bang kutima nyan gembok. Lang bena karet mang Cina di Riau mengedak ke markam. Ekspor ke Dehu Malaysia. Menanti deh kan barter. Jadi peng apa ni melalui transfer bank yang puang guni kan. Rumah je baik sana nyo. Anak cok ke rumah Soekarno kan. Kesem-sem awal lain ni pegat menoi pegat mede kau dah mang rekening je. Markam mana ajuk mendung. Ajuk mandum. Kalau dengan yang misalnya yang lain misal seperti Pak Syarif Taib tokoh lah. Ya. Kami di Jakarta waktu itu Bulatan Kubu Asnawi Hashimi adik Pak Ali Hashimi duduk-duduklah di asrama saya Jalan Perahu nomor 1 Kita ini belum ada organisasi bagus teman sekenar belum ada organisasi mahasiswa tak bentuk Ramliya Ojak pertabunan mapa lah tu dalam putusan lah Ikatan Mahasiswa Aceh Ikatan Mahasiswa Pemuda Aceh IMAPA Alam benar pun dia benar pelindung. Man payah no kitanya. Yo nyan ka suasana hebat ka GMN CGMI PKI. Jadi alam benar pelindung. Lusul Pak Syarif cocok pelindung. Apa nyan telefon katanya mahasiswa kok nyan rektor UI. Mana jai ke tangan parkir di tangan di lun kantor kok nyan. Hana janji-janji, adik dia sekretari. Ini sudah adanya enggak? Pegawai tu Ramli Gani, yang Asnawi, Mang Mui Asnawi kan? Masuk. Yang kolonel, kolonel ke doktor, tapi go legend go menteri kan? 60 put. 60 put bulan Agustus, tanggal Hana tinggal nanti kan? Macam ada apa? Mama kena ke pedangnya. Kamu laki ke lapangan bapa, lon yang bicara. Dia ke pelindung kamu. Boleh kan? Ya, mata ngepi rukuk. Apa otak kamu kau lebu lah. Kadu cit kan. Terus apa lagi? Kamu bikin sebagai debut pertama peresmiannya biar gagah seperti di UI di ruang di pertemuan UI. Boleh, agak haji darah, 20 tak juta, nanti atau kah? Boleh. Lagi, kami nanti ada bikin ramah-tamah, silaturahmi, belum ada tempat. Ya di rumah saya aja, rumah menteri. Ya, Tri sore kita balon yang hadap kan. Haji dan jadi ada wang, anak apa? Dia menjanjan je cep akibat awak Aceh anak kan. Berapa kira-kira? 2 juta apa? Coba bikin surat. Lama sekali. Haji Dan ke? Sekretaris. Coba bikin draft ini. Supaya baik ketujuh baik kau nyai pernah. Satu saya bikin untuk muda dalam. Satu markam. Oh malah telur. Markam belum. Pintar ya baca lagi muda dalam kan. Mengata Pak Menteri. Kah? Tidak wajib kali kan? Tengah jale kamu kota. Karena namun dengan tuan pegang bantu ke dia bak markam kan tuan depan kan. Cahim kusi min urang lubo. Umi beno ke bin. Madam 2 kali kita yang mandum. Bak ringan gitu. Banteng di kali besar selatan kan tu lah apa kan. Hau kajak. Beli kamu kan. Cahim kusi min agak walun pulang. Awak terima engkau ha. Yun pegabat Asnawi ni pegabat Asnawi mentang angku jerit ke Ramli.
Kumi raya tak. Gemat pedeng kebi gemat. Sebab mahamanan hurunya merutuh hurunya mempok markam. Ya. Tu bedeh ka markam dia tu. Apa? Ada. Bayangkan gadah berah menjadi kata beliau mempom. Anak berah menjadi Jakarta. Untuk ini anak dalam pekan. Pernah lonjak Cik dua ke lonjak markam. Pegah pulang-pulang lah. Alah bangai tak lah kau Haji. Jumpa bangai Pak Syarif. Pegah turat ke ayahanda. Oh mana tu. Pura-pura petedih Jadi tu. Nyam ya kencut bangan penapeng. Ada ibunya. Buka menan padung berleh. Yang lagi abang turannya cut bang. Ellen. Yang kalau kita tadi bang kan cantik. Wah cantik. Orang kawin lah. Ellen. Kita pun. Eden Island. Nan coba kasih wang ya Ellen pura-pura com jaro kok nyan kan bang ya bak udah dalam mana ya tinggal kau jalan di BNI pun temumpok udah dalam yang pihak Allah kan kalian yo nyan tino pernah na tino Batak nyan percayaan ji percaya udah dalam pegang meno tengah bulan-bulan jak mau kamu jak tiga tu kenapa yang lapor Pak Syarif pada tanggal ini tu. Dan nak cerita lucu perlahan puas nak nyanyi baju kan. Nak lepas ni awak mahasiswa Aceh Bantruk gede. Berani dan jom nyanyi. Apa Ramli itu Pak Murno yang bangai tak tigamnya. Dan balik je itu mana ada orang Aceh bisa nyanyi kan. Saya bisa mentera rata-rata Purno kan. Ciut menyanyi. Pak Syarif tu menyanyi telah lentuan ketua tu. Ini baru bisa ya. Baik Pak Ramli. Prof sendiri pernah bertemu dengan Kapten Teguh Markam? Ya, antara tahun 62, 65 kira-kira. Antaranya kan. Nah, itu di rumah Bukit Barisan. Nah, Wisma Keyakinan dan keluarga beliau kan di situ tinggalnya. Ibu Cut Aminah dan anak-anak kita keluarga lain di situ. Disitulah saya mulai dengan teman ya kan tinggal kami dari Jogja dan kemudian perluasan Wisma itu disitulah saya bertemu beliau. Tidak ada perjumpaan istimewa biasa, tidak ada. Cuma saya tinggal di situ dan bukan bekerja pada beliau, tapi pada perusahaan yang menangani perbaikan itu. Itulah ya dia, dan sehingga saya kira saya juga merasa intim dengan semua anggota keluarga. Cuma tidak sempat berkomunikasi langsung dengan beliau. Hanya jumpa-jumpa saja, ya begitulah. Dan beliau pun saya kira orang instan, cepat-cepat datang sebentar begitu. Prof, kalau kita lihat tokoh-tokoh yang berjumpa dengan Pak Ramli ini kan tokoh-tokoh yang betul-betul berkontribusi terhadap Aceh ya. Aceh dan Indonesia. Aceh dan Indonesia tentu. Nah, apa yang bisa Prof beri gambaran Prof dari tokoh-tokoh ini Prof? Ya, saya kira ini kalau kita melihat ya, ini kan perjalanan sejarah ya. Kalau kita yang sekarang nih melihat, memperhatikan, mengkaji bagaimana beliau-beliau itu menjalani kehidupan ini dan beliau telah berhasil, maka saya kira kita ini generasi muda Aceh ya kan, ini hendaknya dapat mengambil suri toladan daripada ini sehingga nanti juga bisa berkontribusi apakah untuk Aceh ataukah untuk Indonesia. Ini sama saja dalam arti bahwa kita ini kontribusi untuk Aceh pun untuk Indonesia. Betul. Untuk Indonesia pun itu bisa jadi untuk Aceh. Nah, oleh karena itu kita ini ke depan ini kan tidak usah lagi cengeng lah. Artinya gentleman. Karena kita juga punya potensi intelektual, potensi moral, ya, potensi budaya dan sebagainya. Kita rawat itu, ya, kita komunikasikan dengan suku-suku lain di Indonesia. Ini kita insya Allah saya kira akan mendapatkan buah yang baik. Ya. Ini ada satu cerita juga, Prof. Setidaknya Pak Ramli begitu tiba di Jakarta tinggal di rumah Tunku M. Nur El Ibrahimi, menantu ya Nur Bere. Dan pada sisi lain pada waktu itu
Ayah Gani sudah berbeda dengan Abu Bere. Nah, tapi sedangkan anak lawannya itu tetap diterima di rumah menantunya. 4 tahun. 4 tahun. Ya. Dua-dua. Nah, apa makna dalam kacamata Prof kejadian itu, Prof? Saya kira inilah kedewasaan di dalam berpolitik, kedewasaan dalam bernegara. Jadi kita harus dapat memisahkan. Tidak bisa artinya ketika kita itu tidak setuju, tidak total sama sekali semuanya, tidak boleh lihat wajah, jangan jumpa dengan anak, jangan. Saya kira inilah di antara contoh-contoh yang jelas sekali yang seharusnya itu buat kita ini dapat memanobani, kan, menjadi pedoman bahwa tidak ada all out marah itu. Ya, all out benci itu, enggak. Jadi semua itu ada kendalinya, ada batasnya. Jadi orang itu tidak akan lupa diri kalau begitu. Nah, seperti ini contohnya, kan ini real. Beliau masih hidup sampai sekarang 86 tahun dan menjalani tradisi itu, ya, tradisi yang asli itu. Nah, jadi tidak apa-apa dan harus kita lanjutkan itu. Nah, ini penting harus kita lanjutkan. Ya, dalam konteks Aceh hari ini. Konteks Aceh hari ini dan Aceh masa depan. Gitu. Pak Ramli, ini maksudnya apakah nggak kaku Pak Ramli? Artinya mertuanya Prof, mertuanya Ustadz saya tangkap. Gimana nih? Di saya waktu kecil, ayah kepala Taman Siswa Jenip. Belum merdeka. Dari situ pindah ke Birun. Dari Birun terus saya ke Jogja. Nah, disitulah ya bertemu misalnya Mr. Hardi, Kolonel Suprayogi. Sudah kenal di sana rupanya karena markas Taman Siswa di Mergangsan. Saya hafal sekali dan saya lihat suasana kehidupan orang Jawa, dibilang janjan terlalu, ya kan. Dengan Ustadz Nur, beliau memimpin normal. Ayah Gani, kami sudah pulang dari Jogja karena 42 Taman Siswa dibubarkan oleh Jepang. Hebatnya Aceh, normal Islam tidak dibubarkan karena kita menjemput Jepang ke sana kan, ke Malaysia. Ayah Umam sebenarnya dengan Ayah Gani, tapi kami meninggal adik. Bilang sama Abu Bere, Ayah Gani jangan masih bersedih istrinya, dia mungkin bisa pergilah Umam sendiri ya. Jadi kami sudah bersahabat, Ustadz Nur dengan Ayah Gani mulai di Birun, yang di jalan ke Takengon itu dulu bagus, normal. Dan tiap bulan sekali Ayah Bere ke situ mengontrol. Wah, dia ada proyek, misalnya lucu juga Jepang, sekolah-sekolah harus menanam kapas. Jadi muridnya kayak ini sekali waktu itu. Saya sudah jumpa dengan Hasan Tiro, walaupun beliau tidak kenal saya tahu. Waktu Hasan Tiro sekolah di Normal School. Normal Islam. Normal Islam. Ya. Nah, jadi di situ udah kenal kami dengan Ustadz Nur ya. Terus pindah 46 kan mobilisasi orang di kabupaten pindah ke Banda Aceh, Utaraja. Kami pindah tinggal dekat gereja di Pantai Pirak. Ustadz Nur jalan sekarang jalan Abu Lam'u ya, nomor 12. Dan waktu perpisahan ya bersedihlah, sudah berhubungan sangat kekeluargaan. Saya malah dipanggil, dibilang ini kamu untuk adik-adik saya, panggil apa Sebalah, adik beliau. Sehingga waktu ada satu pertemuan Yayasan Abu Bere, waktu saya bilang apa Ma'mun, kekuasaan Hasbi terkejut, apa saya pura-pura lebih tua atau intim. Tanya, apa Pak Ramli dipanggil? Saya cerita lah mundur kan, beliau minta maaf ya. Jadi kami sudah sangat bersahabat, sudah lebih di family. Dan begitu Pak Ramli ke Jakarta, tinggal di rumah Ustadz Nur Ibrahimi, tidak asing. Karena di sini pertama sudah almarhumah Susana, pada tamat Sorbonne. Nanti saya cerita sedih dalam kehidupannya. Niazi, anak Ustadz Ibrahim, yang lagi sudah asisten daripada dusun-dusun yang mendirikan Bappenas ya, sudah. Nah, terus Nisrina Hanim ke Amerika, jadi semua bersekolah ya, jadi tidak asing kami.
Jadi praktek-praktek seperti itu sebenarnya perlu kita rawat, Prof. Inilah yang diwarisi, dirawat, dikembangkan untuk kemaslahatan negeri dan rakyat kita. Nah, jangan dibiarkan, jangan anggap enteng itu. Jangan anggap itu kebetulan. Tidak kebetulan. Itulah inti tradisi daripada kehidupan rakyat Aceh. Itulah dia. Persahabatan, kesetiaan. Konflik tentu melahirkan perselisihan, Prof. Betul, tidak Tapi apa-apa. kemudian jangan kita warisi permusuhan tuh anak-anak kita. Tidak tentu. boleh, jangan Karena begitu. ini pengalaman Pak Ya, Ramli. ya. Beliau orang tua sedikit berini tapi anaknya tetap. Tetap biasa. Ya, Dan saya tambah sedikit, Ya, ketika Pak ayah dengan Pak Hasan Saleh ke Jakarta menghadap Jenderal Nasution tahun 60, diundang makan oleh Ustaz Nur. Ayah Gani. Ayah Gani dengan ibu. Ya, Pak Hasan Saleh pindah diundang. diundang juga. Nah, Oh, tidak diundang. Ke Pak Asbalah, anak Abu Ber'eh yang tua pertama, juga Ayah Gani diundang. Ya. Nah, tapi Pak Hasan agak je baju. Nah. Dan pada Pak ini perjumpaan dengan Abu Dolberi juga Pak Ramli ceritakan juga, mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi waktu di Biren, kami sudah pindah ke komplek normal di Jalan Takengon. Ya. Karena Ayah Gani merangkap pengawas asrama. Ya. Murid-muridnya le batu-batu. Jadi ketika ada bubrehnya mereka ayah takut batu di latai jadi kan. Batu-batu dah. Ya. Pak Asbalah Ahmad luar biasa batu. Hah? Termasuk Asantiro murid ayah kan nih. Masuk danannya lah kebetulan waktu ajak tanam kapas instruksi pemerintah Jepang. Nah sebagian pelajar hanya setuju pakai dia jajah di Belanda, ini jajah di Jepang, termasuk Asantiro komandan. Nyan lon kan tu pun dawa. Kedua itu komandan Abdullah Taib. Belatai. Kamu ngampung di Gigi ya. Ya. Kampung di Gigi. Hanya setuju. Dan komandan jak tanam kapas kan yang pimpin ya kan ni sebab pegawai bubrenya mereka ya. Nyan hana idingo anyo. Mula na Asantiro ngan ku Abdullah Taib. Mula kebit. Oh, Boxing. boxing dengan Di Abdullah Taib. Nah, tempat juk aspray hebat teman normal biru. Tempat juk aspray Pak Arto. Jadi gomnya PD nyanjut gede-gede badan kan mereka. Ya, ya. Herd Asantiro tikulannya pada mete. Ya. Kan berdamai bedah bubur tinggal tuan rapat rayu. Ambil teh Asantiro kerjaan. Tapi hebat je bubur kan. Tetap Asantiro out. Bawa pulang ke PD. Makanya waktu ban merdeka aja nak di Tigli, dan bedah kalau punya Ismuha Jogja je itu 50. Awal long yang kejap. Dititip Pak Syafruddin le. Ya, bubur. Makanya waktu dibuka KBRI dititipkan lagi karangan ada Adinda katanya kena gejak kedua memang tokoh ke. Titip nyan Pak Ali Sastro. Nah, kepegah bahkan Pak Tuan, Pak Majid berapa. Saya oleh itu Syafruddin mana je nak tak bengeh orangnya mun. Titip sebagai lokal staff ya boleh. Nah, kerja Colombia kan. Ya, ya. Pak Ramli, ini ada juga cerita Pak Ramli banyak juga. Pak Ramli banyak berkhidmat di perusahaan kuda laut. Pertamina. Dan terakhir Pak Ramli kalau di luar negeri bertugas di mana Pak Ramli? Di Hong Kong sebagai VP ya. Jadi singkat cerita saya masuk Pertamina Ikatan Dinas dari tamat Akademi Pimpinan Perusahaan memang ada Ikatan Dinas. Saya seangkatan di akademi itu dengan Latif. Latif menjadi menteri yang orang Aceh, sebenarnya Padang Aceh dia. Kampung baru ada hotel Jawa itu ya, Pak Datuk. Itu cerita lain. Jadi setelah tamat sekolah saya ritik kena jitik gedeh kan. Sebut ritik lun jadi 85 saya menjadi training dari Pertamina pada perusahaan besar Jepang yang mengkoordinir pembelian LNG. Pokoknya nanai beliau LNG palain dari Indonesia. Lun kat training pertama. Seharusnya pulang ke Indonesia orang pertama kedua lah dengan Dr. Sumarno kan meninggal luar Sangkubu. Tahun berapa Pak masuk ke Pertamina? 1 April 64. 64. Ya. Jadi 85 Pernah bertugas ditemukannya gas arun?
72. 72 itu. Sempat bertugas di Arun, Pak? Enggak, tapi sering sekali 3 bulan sekali ke Arun. Jadi setelah tugas ke Korea karena penjualan banyak juga dengan China, Korean Gas dan perusahaan. Pernah tugas di Long Gede, Hanai Pina, tapi sebagai di assign tapi sangat kaim. Kemudian Taiwan, Taipei. Menanti tidak menetap tapi ditugaskan. Dan Jepang yang menetap. Nanti Pluton jadi tim perunding LNG. Jadi tinan ke lun perilaku Jepang bahwa disiplinnya kan. Dan bagaimana tidak ada korupsi di perusahaan Jepang, di perusahaan Taiwan, di perusahaan Korea. Dan di Hong Kong memang ditempatkan 2 tahun sebagai Vice President. Nah, nanti bawah perusahaan tadi Perta Oil. Perta Oilnya dibentuk oleh Pak Ibnu. Pak Ibnu makanya dalam kaitan lain lungkun semacam perintis lah untuk Pertamina. Mulai dari peruntuhan Berandan ya. Jakarta, ke ketemu LNG, yang kepegat di Dumai, kepegat di Indramayu, yang kepegat di Cilacap, yang kebelah BPM di Kalimantan, perusahaan Belanda, yang kebelah nyambak belah BPM di nyan pina Saboh Pro bahwa perlea tabina pengusaha katanya ayah Mester masuk komandan yang berkah harus di Indonesia BPM yang tidak boleh dibawa pulang ke sana. Jadi lo anggap Pak Ibnu nyan kan sekedar di root Pertamina lo pegah manajemen komando nah lo tulis nan terus lo kena merumpok nganana Pak Ibnu yang mantang udip di Indonesia. Mantang udip laya-laya lo nah. Jadi mana lo bentuk di Jakarta ikatan buruh untuk memperjuangkan nasib kamu, gaji kamu tapan pegawai negeri seharusnya kamu aban dengan mobil oil kan dengan dolar. Tapi Pak Ibnu selalu tekankan, saya bilang sama kalian sabar karena kita 60% APBN waktu zaman Pak Harto hanapeng. Jadi lo membak Pertamina agak lun percaya diri. Nya Jakarta kayak kena pegan semacam seminar rubut bukunya. Yang pakai itu bukan Pak Ibnu mana. Lun akan pertahankan. Jadi ini Pak Fakri Ali juga sempat memberi Pak Fakri Ali agak penutup. Apa yang beliau utarakan, Pak? Bisa diceritakan? Nya buku Baramli-nya ayo kan. Cerita tentang pra Selimum go. Merdeka na Cina di Selimum. Na tak Kantele kan ya si Safir segala macam kan. Na Gritan beda Selimum bunga termasuk kani ya kula gede lam Baramli. Nah tabah kebiasaan kamu yang musim ke Mekah tu urung pidi hantip naga untuk ke Mekah. Kamu ya preba turun Gritan tadi cerita antara orangnya kan cari makan. Di lon nya nah biasa bandar Aceh kan. Naik kat minta je hegam urung pidi aja kan. Kapak ke Mekah dengan kondisi mana-mana. Itu jeut lu nya. Malah jak mekat masuk adik Pak Majid lagi sampai kem tu gua. Nah mekat kuih bak Gritan nyan kan apa yang kamu lupakan kamu dengan Tatiun Tawatan. Jadi urung mekat kuih aja kamu lun je. Nah jadi kena Fakri hayo jadi berlapis Baramli. Pertama berceritakan sejarah, berceritakan mengenai komunitas Cina, dan pengalaman draw ke sempat je ke urang elit di Hong Kong, elit lah. Jadi get komentar je melu. Jadi patut lah. Kalau ini Pak Sofyan Jalil juga ikut memberi komentar apa untuk gaji komentar je ya. Kontak personal antara Baramli dengan kami. Pegawai bun kami yang dari Menteng Raya PII ya. Sangat bagus hubungan dengan Baramli dan beliau kelihatan perhatian terhadap angkatan muda dan kalau menjelaskan sesuatu membimbing, tidak marah-marah. Dan kami sudah kayak keluarga. Ayo awaknya Mbak Markah PI
hana bangun mak merkah PI tinan. Pikan dalam na ruangan, Ya. na musala, mak musala duduk cover bak kanto kamar PI. Ya, ya. Jadi ya bak molon kentiu mam travel Pulau Mas itu kan. Kebetulan nyonya hanya kengkai minta mobilisasi raker je hijab luntuan kan hebatat. Pak Mufti, Kolonel Mufti urang singkil pada nyan tapi fanatik Abu Bure di minggu go meletus bah Ramli saya dipanggil Abu Bure dari BIN kan. Tapi hana mari BIN urang ibadah mana. Ya. Baik Pak Ramli, mungkin mau kira Prof, apa Prof mungkin Prof melihat sisi lain juga dari perjumpaan sejarah buku ini, Prof. Tadi ini ada komentar Pak Fakri Ali juga, ada Pak Sofyan Jalil juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramli, Prof. Ya, ini perjumpaan dengan sejarah ini. Ini juga untuk membuat kita ini para penikmat sejarah, penikmat yang tidak petik ya. Ya. Jangan terlalu kadang-kadang berbangga diri. Sebenarnya kita tidak berbuat apa-apa alam saja. Cuma yang berjumpa kita hanya dengan sebahagian seperti yang telah beliau alami ini. Berjumpa, ya, bukan membuat sejarah itu, tapi berjumpa dengan tokoh-tokoh yang kemudian ya menjadi sejarah atau pelaku sejarah atau orang-orang yang dihargai di dalam sejarah, dalam sebuah sistem kenegaraan, sistem kewilayahan. Nah, itulah dia sebenarnya. Oleh karena itu, ini penting kita lihat untuk di mana perlu ya kita ini berperilaku sehingga perjumpaan dengan sejarah ini bukan sesuatu yang insiden, tapi sesuatu yang bisa berlangsung lama dan terus-menerus dalam kehidupan manusia ini. Nah, inilah sebenarnya perjumpaan-perjumpaan inilah yang kemudian melahirkan sejarah, ya kan, melahirkan sejarah. Apakah itu plus, apakah itu minus? Dari perjumpaan-perjumpaan yang beginilah kemudian melahirkan sejarah, ya. Apakah itu sejarah Aceh, sejarah Indonesia, sejarah Asia Tenggara dan sebagainya. Ini bagaimana kita orang-orang tua, orang-orang yang telah berbuat atau merasa berbuat ini dapat memberi nasihat atau petuah kepada generasi-generasi penerus kita agar perilaku-perilaku berjumpa dengan sejarah ini dilanjutkan secara bersahaja, tidak hanya secara kebetulan saja. Itu tidak cukup, karena ketika dia bersahaja maka akan melahirkan adegan-adegan, melahirkan cerita-cerita, kan, melahirkan tragedi, komedi dan sebagainya, sehingga dia itu memeriahkan negara dan masyarakat kita. Baik Pak Ramli, baik Prof, makasih Pak Ramli. Ini pertemuan pertama, sepertinya perlu dilanjutkan Prof. Pak Ramli. Masih panjang lagi cerita. Kan lon tokoh. Ya. Amun nama baca lain Mbak Turun pertemuan Prabowo Jiho jenderal Angkatan Darat nyanto ngenji. Jadi Jenderal Endar Tono kamu menteri bekas Pangap. Pernah dia komisaris Pertamina. Jadi kan mendung jenderal atau tentara koruptor. Jadi kena sogok le dirut kamu ti alah so nanyain dong atau tempat drop. Ya Jepang untuk pedang Cilacap. Nitin. Kalian pernah komentar merompok dengan Pak Prabowo ipagah komentar tentang Aceh ipagah yang kau selesai mengenai bendera sebagiannya ipagah ada pendekatan. Harus je nak pendekatan orang kem-kem je. Tapi ada nobody contact him. Benda je dengar oleh Prabowo. Prabowo langsung kan? Langsung balam kita. Tapi anak lobby tuan kurang lah. Baik Pak Ramli, baik Prof, makasih Prof. Demikian akan sakau diskusi kami dengan dua guru kita hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.